Halo Sobat YouTube, di video kali ini saya ingin menyampaikan sebuah informasi buat kalian para YouTuber. Nah, ini terkait perubahan YouTube di tahun 2022. Dalam beberapa minggu terakhir ini ada perubahan yang luar biasa yang dilakukan oleh pihak YouTube, dan ini menjadi peluang bagi kalian para YouTuber pemula, yakni bagaimana video kalian direkomendasikan dan kalian mendapatkan jam tonton publik yang banyak dan juga menghadirkan subscriber dengan cepat. Oke, kita akan mulai dari sebuah channel. Channel itu ternyata tidak dipengaruhi oleh banyaknya subscriber. Nah, di beberapa bulan terakhir ini ada banyak channel baru yang itu langsung melejit, ya, baik dari subscribernya maupun jam tayangnya. Padahal secara kualitas videonya apa adanya, ya kan? Dari sisi lighting, dari cara pengambilan videonya, dari juga audionya itu sangat sederhana sekali dibandingkan dengan channel-channel yang besar yang sudah profesional mereka dalam mengedit videonya, dalam menyampaikan materi di kontennya itu sudah luar biasa. Kalau di persentase mungkin 50% di bawah dari channel-channel besar. Nah, para konten kreator atau channel-channel baru ini yang muncul ini sangat luar biasa. Mereka hadir dengan cara-cara yang sederhana, tetapi jumlah jam tayang dan subscribernya itu langsung melejit. Nah, ini sebenarnya harus ditangkap oleh para YouTuber yang sekarang aktif di dunia YouTube, ya, sebagai konten kreator. Dan ini menjadi peluang bagi kalian para YouTuber pemula. Jadi ketika saya mencoba menganalisa dan mencari beberapa referensi di YouTube itu, rekomendasi video bagaimana bisa mempengaruhi dengan jam tayang naik dan subscriber naik itu ternyata dari interaksi, sobat. Interaksi antara channel dengan penonton itu yang paling penting. Ketika sebuah konten itu mendapatkan interaksi dari penonton dan itu ada umpan balik, itu akan mempengaruhi algoritma YouTube itu untuk semakin merekomendasikan konten tersebut kepada banyak orang. Jadi jumlah subscriber misalnya yang ada di channel kalian sudah ratusan atau bahkan ribuan misalnya, ya, ratusan ribu misalnya, bahkan 1 juta, itu belum menjamin bagaimana videonya itu bisa ditonton oleh banyak orang dan jam tayangnya itu naik. Karena yang dinilai itu satu, interaksi, bagaimana konten itu mendapatkan tanggapan dari para penontonnya. Yang kedua yakni retensi. Retensi ini retensi penonton misalnya. Ya, kalau mereka betah menonton video kalian, misalnya dari awal sampai akhir persentasenya misalnya di atas 50%, itu sudah luar biasa. Jadi misalnya 10 menit mereka sudah nonton sampai 7 menit, bahkan di atasnya misalnya, itu luar biasa, sobat. Dan ini menjadi peluang. Ini terbukti, sobat. Silahkan lihat beberapa channel baru. Channel baru yang umurnya bahkan baru bisa dihitung bulan, ya, sobat. Dan itu meningkat sangat luar biasa. Dan banyak channel-channel juga yang muncul hari ini dengan konsep baru, mereka langsung melejit. Apa artinya, sobat? Ini menjadi peluang kalian para YouTuber pemula untuk bisa membuat konten-konten yang memang diinginkan penonton. Kata kuncinya sebenarnya bukan menghadirkan konten, tetapi menjawab kebutuhan penonton. Ya, harus dilakukan riset tentunya, apa yang saat ini misalnya banyak dibutuhkan oleh penonton. Mereka yang berkunjung ke YouTube itu kan salah satunya mencari sesuatu, ya kan? Nah, sesuatu ini yang harus kita terjemahkan oleh kita para konten kreator, sehingga ketika mereka masuk ke dunia YouTube dan channel kita itu menghadirkan sesuatu yang dicari oleh penonton, maka yang pasti itu akan mempengaruhi rekomendasi dari pihak YouTube. Algoritma berjalan maksudnya, sobat. Itu, ya. Jadi jangan pesimis dulu ini para YouTuber pemula. Dan ini juga menjadi tantangan bagi para kreator yang sudah besar kalau tidak berinovasi menurut saya. Jadi mereka
dengan konsep-konsep seperti itu saja sebenarnya itu akan mempengaruhi terhadap channel mereka juga. Dan ini jangan, yang YouTuber pemula ini jangan minder juga. Kalau subscribernya kecil ini apakah dapat rekomendasi atau tidak, itu sebenarnya hari ini sudah tidak begitu berpengaruh. Yang berpengaruh itu adalah konten kalian itu banyak mendapatkan interaksi dari penonton nggak. Itu ya sobat ya. Jadi difikirkan bagaimana membuat konten yang bagus, yang banyak dicari oleh penonton. Caranya sobat, kalian bisa melakukan riset. Seperti di video sebelumnya saya menyampaikan bagaimana kalian meriset dulu. Sebelum membuat konten itu meriset apa yang bisa dihadirkan. Ini informasi penting harus diketahui oleh kalian, khususnya para YouTuber pemula. Jumlah subscriber itu tidak lagi menentukan video kamu itu direkomendasikan atau tidak. Jadi yang mempengaruhi itu konten kamu itu mendapatkan respon atau tidak. Ya kan, kalau kita buka di analisis video di YouTube Studio itu, di analitiknya itu kan ada sobat. Ketika kita ngupload video itu dalam durasi 2 jam berapa menit misalnya, standarnya berapa ditonton 20-40 kali. Nah itu sebenarnya ukuran analisa YouTube, algoritma YouTube untuk melihat perkembangan konten kalian. Kalau konten kalian menunjukkan potensi naik terus, jadi misalnya dalam 10 menit seharusnya 10-20 kali ditonton, ternyata konten kalian sudah ditonton sampai 40 kali. Atau retensi menontonnya misalnya seharusnya misalnya 3-4, bahkan di atas itu misalnya. Itu akan juga mempercepat. Algoritma itu akan bekerja, akan disebar terus. Tas, itu disebar video kalian kepada banyak orang, sehingga akan banyak ditonton juga. Analitik itu berpengaruh sobat. Jadi kalian harus banyak-banyak melihat analitik. Ketika kalian upload konten, misalnya upload konten terbaru, nah lihat saja analitiknya itu, apakah itu menunjukkan traffic naik terus atau turun. Kalau turun itu tinggal dievaluasi, apakah dari thumbnail, dari judul, atau dari memang materi video kalian itu tidak banyak dibutuhkan oleh orang. Ketika konten atau materi yang kalian buat itu banyak dibutuhkan orang, pasti akan mempengaruhi grafik dari durasi tonton, dari jumlah klik, dan dari penayangan. Kalau itu naik terus sobat, melonjak ke atas, artinya kan ada tanda panah di situ. Kalau semuanya itu naik, maka itu akan bagus sobat. Jadi fokus di tema itu, dan itu dilakukan secara kontinu. Intinya kalian para YouTuber pemula jangan pesimis bahwa meskipun jumlah subscriber kalian masih rendah, tetapi kalian mampu membuat konten dengan materi yang memang dibutuhkan oleh banyak penonton, maka itu akan berpotensi channel kalian akan cepat naik. Jadi usahalah ada keterbangunan antara materi dan kebutuhan penonton ya. Itu yang harus dilakukan oleh kalian. Mungkin ini sobat yang bisa saya sharingkan terkait perubahan YouTube di tahun 2022 ini. Bagaimana video kamu itu bisa direkomendasi. Seperti biasa sobat, tetap subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya, karena saya akan terus memberikan sebuah informasi dan cara bagaimana mengembangkan channel YouTube kalian itu semakin sukses. Dan kalian yang tidak paham, silahkan komentar di video di bawah ini, karena setiap komentar pasti akan saya jawab, karena saya ingin menjadi bagian dari kesuksesan kalian menjadi seorang YouTuber. Silahkan komentar yang positif, pasti akan saya jawab. Sampai jumpa di video selanjutnya sobat. Semoga kita tetap semangat dan terus upload konten-konten yang positif yang bisa menginspirasi banyak orang. Salam.